Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd, fa inna asdaqal kalami kalamullah tabaraka wa ta'ala wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik jamaah Masjid Al-Falah yang semoga kita semua dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sampai dengan malam hari ini Ia masih memberikan limpahan karunia dan kenikmatannya kepada setiap kita. Utamanya kita masih diberikan oleh Allah Ta'ala at-taufiq. Taufik itu artinya kemudahan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kemampuan untuk bisa menjalankan perintah-perintahnya, baik perintah-perintah Allah Ta'ala yang wajib maupun perintah-perintahnya yang sifatnya nafilah, yang sifatnya adalah sunnah. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jal agar semua amalan yang kita usahakan dalam kehidupan kita di dunia ini diterima di sisinya kelak ketika kita harus menghadapnya. Allahumma amin. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, adalah menjadi satu sunnatullah kauniyah. Sunnatullah kauniyah itu artinya bapak bu, artinya adalah satu ketetapan Allah yang ada di muka bumi ini. Ketetapan Allah yang ada di permukaan bumi ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan adanya perbedaan di tengah-tengah kehidupan umat manusia dalam hal aspek keduniaan. Ada
dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rizki yang banyak, kebahagiaan hidup di dunia ini, namun ada di antara atau ada sebagian yang lain dari manusia yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian dengan beratnya kehidupan, beratnya beban hidup, sehingga dalam menjalani kehidupan dia memerlukan yakni bantuan atau pertolongan dari orang lain, dan itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala yang agung dan dengan keadilannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala adil. Tidak berarti mereka yang Allah taala sempitkan rizkinya, Allah taala itu menzaliminya, tidak. Wa ma kana Allahu bidzallamin lil abid, ayatnya jelas. Allah taala tidaklah pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Di dalam surah Al-Isra Allah taala berfirman, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia melapangkan rizki kepada siapa yang ia kehendaki, wa yaqdiru, dan dia menyempitkan rizki kepada siapa pula yang ia kehendaki. Kalau kita lihat penjelasan dari para ahli tafsir seperti Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan fayughni man yastahiqul ghina wa yufqir man yastahiqul faqra. Allah taala menjadikan kaya siapa dari hambanya yang pantas kaya, dan ia menjadikan fakir hambanya yang memang dia itu lebih pantas untuk fakir. Jadi Allah taala yang tahu kadar kebutuhan kita dalam kehidupan dunia ini. Dan ini semua sekali lagi dengan keadilan Allah. Dan hikmah yang lain apa? Supaya tercipta kehidupan yang seimbang, bisa tolong menolong, bahu membahu, itu bisa terjadi kerjasama. Kalau semuanya kaya, semua jadi bos, akhirnya tidak ada yang mau kerja kasar. Akhirnya harus mendatangkan pekerja kasar dari luar negeri. Misalkan contoh seperti itu. Banyak dari masyarakat kita Indonesia yang menjadi pekerja kasar di luar negeri. Di luar negeri yang penduduknya relatif lebih mapan secara keduniaan ketimbang masyarakat di negeri kita ini. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Allah taala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, kata Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami Allah lah
yang membagi penghidupan mereka manusia. Jadi penghidupan itu rizki. Yang bagi rizki manusia ini kami, kata Allah. Fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami tinggikan sebagian mereka, kami lebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Tujuannya apa, kata Allah? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar sebagian mereka itu bisa mempekerjakan, bisa tolong menolong, kerjasama dengan sebagian yang lain. Di akhir ayat ini yang bagus, apa kata Allah? Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Dan rahmat Rabbmu, rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah itu apa, Pak, Bu, adik-adik? Rahmatnya Allah itu kita dijadikan orang Islam, orang iman, orang yang tergerak untuk amal soleh. Seperti kita duduk di majelis ilmu ini bagian dari rahmat Allah yang Ia berikan kepada kita. Banyak dari mereka yang tidak mau untuk hadir di majelis ilmu. Ini. Kata Allah, rahmat Rabbmu itu jauh lebih baik dari harta benda yang mereka kumpulkan. Kalau kita bicara hidayah, rahmat Allah, Pak, Bu, adik-adik, tidak bisa dibeli, tidak bisa diuangkan, dan tidak bisa dinilai dengan harta. Ini karena yang bisa itu mengimbangi hidayah ini hanyalah balasan surga. Sebagaimana kata Rasulullah, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi jannah. Sesungguhnya dagangannya Allah itu mahal. Dagangan Allah itu adalah surga. Ini surga. Jadi ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Bertolak dari adanya perbedaan keadaan manusia dalam kehidupan ini, Allah Subhanahu wa taala juga secara sunnatullah kauniyah menjadikan manusia ini sebagai makhluk sosial, bukan makhluk individual, makhluk sosial yang memang tidak bisa hidup seorang diri, membutuhkan bantuan orang lain, sehingga ikhwati fillah, barakallahu fikum, terkadang sebagian dari mereka ketika mendapati keadaan yang sulit, keadaan yang berat di dalam kehidupannya, dia pun akan meminta bantuan, pertolongan dari saudaranya yang lain, bantuan materi, itu pinjaman materi atau uang, itu yang kita sebut dengan bahasa keseharian kita dengan istilah hutang. Ini dengan istilah utang itu. Dan utang ini apa, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, adalah satu solusi yang dibolehkan di dalam agama Islam untuk mencegah terjadinya perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, yakni mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, seperti pencurian, perampokan, begal, bajing loncat, dan aksi-aksi kekerasan yang lain. Itu
untuk mengambil harta kepemilikan orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Makanya Islam, ikhwati billah, memberikan solusi ketika kita membutuhkan materi atau harta atau uang untuk menutupi kebutuhan kita diizinkan, dibolehkan untuk berhutang. Jadi masalah utang ini yang ingin saya angkat di dalam kajian kita malam hari ini, karena utang ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas kehidupan. Sebagian orang mengatakan tidak bisa kita hidup tanpa utang. Ya bisa jadi benar, tapi juga bisa jadi tidak benar. Artinya tidak benar secara mutlak. Yang lebih penting dari pernyataan itu adalah bagaimana kita bisa menjalankan hutang sesuai dengan petunjuk yang ada dalam agama kita. Alhamdulillah, agama kita masalah utang piutang ini mengatur dan membahasnya dengan sangat-sangat detail, dengan sangat-sangat jelas. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Hutang ini di dalam bahasa Arab itu disebut dengan istilah ad-dain, atau istilah yang lain al-qardu, itu qardun. Yang kalau kita maknai secara kebahasaan, ad-dain atau al-qardu itu artinya adalah al-qat'u, potongan. Karena sesuatu yang dihutangkan atau yang diberikan kepada orang yang berhutang itu adalah potongan dari apa yang kita miliki. Ini makna secara bahasa. Kalau makna utang dalam tinjauan fikih itu di dalam definisinya yang kita pahami, dijelaskan oleh para ulama, definisi daripada al-qardu atau ad-dain itu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yuraddu badalu. Utang itu adalah memberikan harta kepada seseorang yang membutuhkan untuk dia manfaatkan, dan dia punya kewajiban untuk mengembalikan dengan yang semisalnya. Dia punya kewajiban untuk mengembalikan dengan yang semisalnya. Jadi misalkan seseorang hutang 100.000 atau 1 juta, ya dia punya kewajiban untuk mengembalikan dengan yang semisalnya. 100.000 ya 100.000, 1 juta ya 1 juta. Semisal, sama. Ini definisi utang dalam tinjauan fikih, dan ini insyaallah juga definisi yang sudah kita maklumi ya dalam bahasa kita Indonesia. Yang namanya utang itu meminjam, itu harus mengembalikan. Mengembalikan ya sama dengan apa yang dipinjam. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa sih hukumnya hutang? Utang atau meminjam ini hukumnya apa dalam agama kita? Hukumnya boleh. Hukumnya boleh. Boleh itu bahasa Arabnya mubahun. Mubah, boleh. Itu. Dalilnya apa? Dalilnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun
beliau sebagai seorang nabi juga pernah berhutang, sebagaimana ini dikisahkan langsung oleh istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyin ila ajalin wa rohanahu dir'ahu. Rawahul Bukhari. Bahwasanya Rasulullah beliau itu pernah membeli gandum dari orang Yahudi dengan pembayaran tempo, berarti utang. Bayarnya pakai tempo, utang. Dan beliau menjadikan baju besi beliau, baju perang beliau sebagai jaminan atas hutangnya. Di Nabi ini pernah utang ketika beliau ingin beli gandum. Bahasa masyarakat kita apa? Nempur ya. Itu. Jadi butuh makanan pokok. Gandum kan makanan pokok. Kalau kita kan beras, nempur beras ini butuh gandum buat dimasak. Ini menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi. Sampai beliau pun hutang ketika butuh. Makanya ikhwati billah, hutang itu solusi ketika memang kita membutuhkan. Sehingga hutang ini salah kalau kemudian dia dijadikan sebagai gaya hidup. Gaya hidup lifestyle. Lifestyle kehidupannya memang utang. Itu hobinya utang. Utang bukan untuk kebutuhan tapi untuk gaya hidup, untuk bermegah-megahan, untuk membanyakin perabot di rumah. Itu barangnya banyak di rumah, perkakasnya banyak, tapi itu utang. Ini tercela. Ini tercela. Jadi ketika hutang ini kemudian disalah fungsikan itu untuk justru bermegah-megahan dengan harta, dalam agama kita itu hukumnya dibenci, makruh, bisa jadi haram. Dan Rasulullah banyak mengingatkan kita tentang masalah utang. Di antaranya sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, man faraqad dunya, dalam riwayat yang lain, man mata wa huwa bari'un min salasatin dakhalal jannah. Siapa saja yang dia itu mati, dia terbebas dari 3 hal, maka dia akan masuk surga. 3 hal itu apa Bu? 3 hal itu, yang pertama al-kibr, sombong. Yang kedua ad-dain, hutang. Yang ketiga al-ghulul. Ghulul itu apa? Ghulul itu korupsi. Ghulul itu gratifikasi. Ghulul itu riswah, suap. Ini uang-uang yang dipungut secara liar tanpa ada bukti serah terima secara legal formal, itu namanya ghulul. Paham ya? Itu uang-uang liar biasanya di kantor-kantor, itu urusan sama orang. Ini ghulul ini rentan sekali. Kalau ndak ghulul, ndak diproses berkasnya kok. Berkasnya mangkrak, kudu ghulul sih. Ini orang yang mati bebas dari 3 hal ini masuk surga, kata Rasul. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, innallaha ma'adda ini hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fima yakrahullahu. Allah Ta'ala
akan menolong orang yang berhutang, sehingga orang yang utang itu dia bisa membayar utangnya selama malam yakun fima yakrahullah, selama bukan pada apa-apa yang Allah Ta'ala benci. Maka hutang kalau untuk perkara-perkara yang dibenci Allah Ta'ala tidak akan ditolong sama Allah. Ya, contohnya apa tadi? Bermegah-megahan, cuma ngokai bondo di rumah, tapi itu semua utang, ini dibenci sama Allah Ta'ala, tidak akan ditolong. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan banyak peringatan-peringatan Nabi yang lain tentang masalah utang ini, ikhwati fillah. Saya lanjutkan dulu. Ikhwati fillah, hukum hutang boleh. Hukum menghutangi bagi mereka yang Allah Ta'ala berikan kelapangan rizki, keluasan harta, hukum ngutangi itu sunnah. Paham ya? Hukum ngutangi itu sunnah. Itu kita yang dikasih kelapangan rizki, kalau memang ada orang butuh utang sama kita, dia butuh betul, sunnah kita ngutangi dia itu. Dan ini satu amalan besar yang berpahala besar di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullu qardin shadaqah. Semua qard yang kita pinjamkan, yang kita hutangkan itu bernilai sedekah. Di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa saja yang dia itu meringankan, melonggarkan penderitaan, kesusahan orang yang beriman di dunia ini, Allah Ta'ala akan berikan kelapangan, kelonggaran, kemudahan pada semua penderitaan-penderitaan. Allah Ta'ala akan hilangkan penderitaan-penderitaan yang akan dia hadapi besok di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan siapa saja yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan di dunia ini, kesulitan secara finansial, ekonomi, dia berikan kemudahan, Allah Ta'ala akan mudahkan semua urusannya di akhirat, di dunia dan di akhirat mah. Yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala akan mudahkan semua urusannya di dunia dan di akhirat. Kita pada kepingin ikhwati billah untuk mendapatkan janji yang luar biasa ini yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada beban berat penderitaan itu, dan tidak ada suatu perkara yang betul-betul sulit jika dibandingkan dengan urusan di akhirat. Kita mempermudah seseorang, memudahkan orang yang susah di dunia, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Di dalam hadis yang lain ikhwati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang keutamaan yang lain. Dalam hadis yang panjang, ada seseorang yang dia itu ketika dihisab sama Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul hisab, dia tidak memiliki amal kebaikan. Catatan amalnya isinya rekam jejak yang jelek, dosa dan maksiat.
Kemudian Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, hal li abdi hadza min hasanah unzuru, apakah hambaku ini punya kebaikan satu saja, lihat. Kemudian para malaikat melihat dari catatan amal perbuatannya itu, di sana ada kebaikan yang biasa dia lakukan. Apa itu? Dia itu ketika hidup orang yang berpunya, orang yang kaya, dan dia suka ngutangi orang, dan kalau yang diutangi tidak bisa bayar, dia lunasi hutangnya, dia lunaskan. Sudah utangmu lunas, utangmu lunas. Dia katakan itu kepada orang-orang yang berhutang kepada dirinya yang tidak bisa bayar. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala ketika itu perintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke surga. Jadi janji surga, ikhwati billah. Ini menunjukkan apa, Pak Bu? Bahwasanya memberikan hutang ini satu bentuk ketaatan, bentuk ibadah yang berpahala. Kalau kita tahu ini sebagai bentuk ibadah berpahala di akhirat, maka tidak boleh kita kemudian mencari balasan duniawi dari hutang yang kita berikan. Mencari balasan duniawi. Mencari balasan duniawi itu ya bisa balasan yang tidak kelihatan, pamer, dicerita-ceritakan, kayak tak utangi, kayak tak utangi ra iso. Misalkan seperti itu. Ini tangan kanan, Dik, makanya Dik, tangan kanan. Nah itu. Ini tidak perlu dia ngomongin, tidak perlu. Ini tangan kanan, Dik, tangan kanan. Tangan kanan, tangan kiri itu setan. Itu. Ini. Saya lanjutkan. Ini. Tidak perlu dia cerita-ceritakan, tidak perlu berbangga diri. Ini namanya dia riak. Ibadahnya riak. Yang tidak dapat pahala. Termasuk pula balasan duniawi dalam wujud golek bati, mencari bati, untung dari utang. Tak silei ya nek balekke ya punjulono, punjuli pira ya 5%, 10%. 1 juta yang balikkan 1.100.000. Ini akhirnya kemudian jadi profesi di tengah kampung itu. Namanya masyarakat kita bilang potang. Orang yang suka ngutang-ngutangi, rentenir. Yang seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik rahimakumullah, ini namanya riba. Ini jelas tidak dapat pahala. Dalam Islam itu yang namanya pinjam meminjam, hutang piutang, murni sosial 100%, dijanjikan pahala di akhirat. Sehingga tidak boleh kita nyari balasan duniawi, tidak boleh. Ini kalau kita minta tambahan tadi itu namanya riba. Dan ini definisi riba langsung yang mendefinisikan Rasulullah. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib riwayat Imam At-Tabrani, Rasulullah beliau mengatakan, kullu qardin, semua akad pinjam meminjam, jarra naf'an, yang ada kemanfaatan yang diambil, ditarik, fahuwa riba, maka kemanfaatan tersebut adalah riba. Riba.
utang 1 juta balik 1 juta seket, 1 juta 100, riba. Itu riba. Itu atau wes balasannya ndak harus wujud duit, tak utangi itu, tapi anakku terno sekolah itu, nggone anakku mulih petuken, ini riba. Contoh yang lain lagi, tak silai brompit, tak silai motor, tapi ya bensinono, riba meminjamkan tapi minta tambahan tadi itu, minta ada kompensasinya, bensin itu, bensin, riba. Contoh real lagi di sekolahan ya. Sekolah-sekolah itu ada buku paket dari pemerintah yang dipinjamkan kepada murid. Dipinjamkan itu, tidak dijual. Ketika meminjamkan sekolah itu ke murid, pesennya apa? Para orang tua hafal nih. Dipeseni apa Pak Bu? Disamai. Betul Dek? Loh betul. Itu adiknya bilang betul, mantuk. Disuruh nyampuli, simpel ya, sederhana kan sampul itu. Berapa sih mahalnya sampul? Tapi itu riba. Kalau pinjemin aja, kenapa sih? Tinggal kalau rusak dia suruh ganti. Kalau memang sekolah takut buku paketnya tidak terawat, kotor dan seterusnya, tinggal sampulono silihno bocah, aman. Tapi pesen seperti itu riba. Sederhana ya. Di kampung-kampung persewaan, bukan persewaan, itu kas kampung biasanya. Bolo pecah. Itu yang punya gawe di kampung, punya gawe di rumah pada minjem situ gelas, piring, dipinjamkan itu. Tapi kalau membalikkan yang ngisi kas, sukarela, riba. Biar tidak riba bagaimana? Ditulisi, disewakan. Berapapun, selama apapun, nah gitu, 100.000 halal. Kalau ada yang pecah ganti itu logis, secara fikih tidak salah itu. Misalkan ini gelas ini saya pinjam, kemudian tidak sengaja sama anak saya di kesampluk pecah, ya secara fikih saya memang harus ganti gelas ini. Gitu. Jadi yang halal disewakan. Bayar boleh, tapi nek dipinjamkan ngisi kas sukarela, riba. Definisi riba itu seperti yang dijelaskan Nabi. Yang oleh para ulama mereka menyimpulkan definisi riba itu ziyadatun masyrutatun fil aqdi bi ghairi iwadin syar'iyyin. Semua tambahan yang dipersyaratkan, yang tidak ada ganti ruginya secara syar'i, yang dipersyaratkan, tidak ada kompensasinya secara syar'i, itulah yang namanya riba. Itu namanya riba. Tidak boleh. Ini. Jadi jangan pernah urusan dengan para rentenir itu, atau dengan lembaga-lembaga yang memang memberikan hutang secara riba. Entah apapun namanya lembaga tersebut. Itu. Lembaga-lembaga bank-bank konvensional itu, atau kospin, operasi simpan pinjam, haram, hukumnya haram.
dosa riba itu Bapak-bapak Ibu-ibu rahimakumullah, kata Rasulullah, riba itu cabangnya ada 30, ada lebih dari 30 itu cabang-cabangnya. Yang paling rendah kata Rasul, bukan 30 ya malahan, kata Rasulullah, isnani wa sab'un, ada 72 baban. Cabangnya ada 72 riba itu. Adnaha, yang paling rendah kata Rasulullah, mithlu ityanir rajuli ummah, seperti seorang anak yang menzinai ibunya sendiri. Dosanya riba yang paling ringan. Dosa riba yang paling rendah itu seperti anak menzinai ibunya sendiri. Itu kan bukan cuma welek, tapi mbok-mbokannya welek. Itu jeleknya riba. Jeleknya riba. Ini. Makanya utang boleh, tapi jangan kita pernah bersinggungan dengan itu para lintah darat yang berlembaga atau yang tidak punya lembaga tersebut. Atau kita akan terjerumus pada kubangan riba. Kalau kita sudah nyemplung pada dunia riba, wis to ndak bakal berkah. Intu eokeh, tapi yamhaqullahu riba, Allah Ta'ala bakal memusnahkan keberkahan harta riba. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini bagi yang diberikan keluasan harta, ini amal soleh, membantu saudara seiman seislam. Itu bukan untuk mencari profit dunia. Selanjutnya, bagi yang berutang, orang yang diutangi wajib tahu diri. Kalau diutangi, dipinjemi, wajib membalikkan, wajib mengembalikan. Tidak boleh utang niat tidak bayar. Orang yang utang tapi niatnya tidak bayar, besok bakalan ketemu Allah, dihisab oleh Allah dalam keadaan dia itu berpredikat sebagai maling. Kata Rasulullah, man istadana dainan la yuridu an yuaddiya ila sahibi haqqah famata laqiyallahu wa huwa syarik. Siapa saja yang dia berhutang dengan suatu hutang, dia tidak ingin bayar kepada orang yang dia hutangi, akhirnya dia itu mati, maka dia berjumpa Allah Ta'ala dalam keadaan berpredikat sebagai maling. Sebagai maling. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah, qudiya min hasanatihi yauma sama la dirham wala dinar, kata Rasulullah. Kalau dia seperti itu, besok di akhirat dia bakal membayar dengan pahala yang dia miliki. Oh, aku dulu pernah hutang sama si fulan, pahalaku tak pakai bayaran. Sama si fulan tak pakai bayaran pahalaku. Pahalaku entek, ganti dosanya orang yang tak utangi ditemplokkan ke aku. Kata Rasulullah, hari tersebut hari di mana tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi duit. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka kita harus takut ikhwati fillah dari ngemplang utang ini. Karena mohon maaf, orang boleh jadi sholatnya di masjid rajin, masya Allah, ibadah secara lahiriah, tapi kalau urusan duit banyak yang meleto. Jujur, banyak yang meleto, banyak yang tidak beres. Ini banyak yang tidak beres. Padahal utang ini kata Rasulullah, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini.
Bahkan kata Rasulullah, as-syahidu marhunun bidaini. Jiwa orang yang berhutang itu tergantung dengan hutangnya. Bahkan orang yang mati syahid, dia tergantung, tergadai dengan hutangnya. Maksudnya apa kata para ulama? Yang seharusnya dia itu sudah mendapatkan nikmat-nikmat setelah mati, nikmat kubur, itu semua terhalangi hatta yuqda anhu, sampai utangnya diselesaikan. Sampai utangnya diselesaikan. Makanya Pak, Bu, adik-adik rahimakumullah, ini wajib kita tahu ya. Kewajiban pertama setelah jenazah dikebumikan, dikuburkan, menyelesaikan utang. Bukan bagi waris, bayar utang. Jenazah dikubur, yang dibahas saat seduluran ini utangnya ini berapa, dibayar sih. Wajib ini utangnya selesaikan dulu. Utang selesai baru wasiat. Utang wasiat baru warisan. Di tengah masyarakat kita kan enggak, warisan sih. Utangnya piye? Utangnya mengko dibahas. Enggak boleh itu, haram. Utang itu prioritas, warisan itu sisa. Turahan baru jadi harta waris. Entekno, ya wis nasibmu. Gitu. Nasibmu. Atau itu warisan itu harta nemu. Harta nemu kan itu. Tapi itu jelas masih menjadi haknya jenazah untuk ditunaikan ahli waris kepada yang berhak menerimanya, pemilik hartanya, orang-orang yang dia berhutang kepada mereka. Ini penting ikhwati fillah untuk dipahami. Ini ikhwati fillah, barakallahu fikum. Maka jangan sampai kita mengecilkan masalah utang ini. Utang ini berat urusannya di akhirat. Berat. Rasulullah itu sampai beliau pernah tidak mau menyolatkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia hanya karena dia itu punya utang. Sampai ada sahabat yang lain mengatakan, alayya dainuh, utangnya aku yang nanggung wahai Rasul. Baru Rasulullah mau nyolatkan. Ini kan peringatan keras dari Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya kita yang punya utang ikhwati billah harus berusaha membayar. Kalau kita ada usaha membayar, akhirnya tetap tidak kesampaian. Keduluan kita meninggal dunia. Kita sudah ada usaha ya. Sudah ada usaha susah kita bayar utang. Akhirnya kita meninggal dunia, maka Rasulullah yang akan menjadi penjamin untuk kita besok di hadapan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hamala min ummati dainan." Siapa saja dari umatku yang memiliki hutang, thumma jahida fi qada'ih. Ini perlu digarisbawahi. Thumma jahida fi qada'ih. Dia kemudian berusaha keras untuk membayar utangnya, famata qabla ayyaqdiyahu. Namun akhirnya dia meninggal sebelum mampu melunasi utangnya, fa ana waliyuh, maka aku yang akan menjadi penanggungnya, walinya besok di hadapan Allah. Syaratnya apa Pak Bu? Halo. Syaratnya apa tadi? Kalau tidak bisa jawab mesti ngantuk atau tidak gagas. Halo. Syaratnya apa? Berusaha untuk membayar.
Ada usaha atau tidak itu Allah Ta'ala tahu. Jadi tidak bisa wis ora apa-apa, mulai dibari Rasulullah. Ora apa-apa piye, usaha sik kok ora apa-apa. Gitu. Ini masalah hutang. Dan Rasulullah itu meskipun beliau pernah berhutang, tapi beliau itu selalu berlindung dari hutang. Itu. Beliau berlindung dari hutang. Rasulullah itu setiap kali sholat sebelum salam selesai baca tahiyat, beliau berlindung dari 6 hal. Yang kita biasa baca itu 4 hal saja. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. 4. Padahal ada kelanjutannya 2. Apa itu? Wa a'udzubika minal ma'sam wal maghrum. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, azab neraka jahanam, ujian hidup dan ujian setelah mati. Aku berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal, dan aku berlindung dari banyak dosa dan utang. Beliau juga berlindung wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, aku berlindung dari terlilit utang dan dari mudah diatur oleh orang. Sampai-sampai istri Nabi yang namanya Aisyah itu sampai tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma aktsara ma tasta'idzu minad dain?" Wahai Rasulullah, kenapa kamu itu sering banget berlindung dari yang namanya utang? Apa jawaban Rasul? Innal gharim, sesungguhnya orang yang berutang, idza haddatsa kadzab, kalau dia ngomong dia bakal ngapusi. Wa idza wa'ada akhlaf, kalau dia janji dia bakal menyelisih. Betul atau betul? Betul. Orang kalau sudah punya utang itu pinter bersilat lidah. Salah-salah malah orang yang dia utangin diajak berkelahi, dijak batu, jak gelut. Salah malah nambahi dosa. Lah kan seperti itu. Ini ikhwati fillah barakallahu fikum. Ini jeleknya utang. Rasulullah juga pernah ngajari doa kepada sahabat yang terlilit hutang. Yang terakhir insyaallah, seorang sahabat datang kepada Nabi ngeluhkan, wahai Rasulullah, aku ini banyak utang. Itu apa yang harus aku amalkan? Kata Rasulullah, di samping kamu berusaha, baca doa. Rasulullah ngajari doa. Doanya ini bagus. Saya sarankan untuk kita baca, kita sisipkan dalam doa-doa kita. Apa itu? Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan apa-apa yang halal darimu, jauhkan diriku dari semua yang haram. Cukupkan aku dengan karuniamu sehingga aku tidak butuh dengan yang selainmu. Luar biasa itu. Kita minta karunia Allah supaya aku tuh tidak butuhi orang, supaya aku tidak butuhi orang. Aku hanya butuh kepada Engkau ya Allah. Sahabat tadi akhirnya dia berusaha sambil rajin baca doa ini, utang-utangnya selesai dan lunas. Maka monggo bapak ibu-ibu, keterbatasan waktu tapi kiranya sedikit pesan ini cukup menjadi peringatan buat kita tentang masalah hutang yang banyak disepelekan kaum muslimin, yang sebagian kita terus terang menjadikan ini sebagai lifestyle. Mudah-mudahan bisa berubah. Jadikan hutang sebagai solusi, bukan polusi kehidupan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Ya Pak. Pengen apa Pak? Umroh. Dan dia uangnya pas-pasan. Dia udah planning tahun ini, lama 10 juta. Ada saudara yang
tahun depan kan ada kenaikan harga ya. Itu gimana? Tapi akadnya saya nggak mau ngasih bunga, pokoknya dia belum segitu, ya kembalikan segitu. Tapi dengan berjalannya waktu, biaya itu udah naik. Biaya umroh. Ya, seumpamanya itu. Iya. Iya. Jadi masalah ini ya, inflasi, jadi pergeseran nilai mata uang kan seperti itu, Pak. Misalkan 10 juta untuk 10 tahun yang lalu orang bisa umroh. Tapi kalau sekarang umroh 10 juta apakah bisa? Tidak bisa. Paling tidak butuh 20-an juta ke atas. Misalkan seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh? Itu seperti yang ditanyakan tadi itu. Dia mau umroh, tapi ada saudara datang membutuhkan bantuan, akhirnya uangnya dia pinjamkan. Itu dengan tempo 1 tahun, 1 tahun berikutnya dia menerima pembayaran nominal yang sama, tapi tidak bisa umroh karena tarif umrohnya sudah naik. Di sini dibahas oleh para ulama tentang pergeseran waktu yang menyebabkan adanya selisih nilai daripada mata uang. Itu dibahas oleh para ulama. Dan pendapat yang paling kuat dalam hal ini adalah tetap tidak boleh menaikkan pembayaran dengan alasan waktu yang bergeser. Jadi kalau seandainya utang 20 juta sekarang masih bisa umroh, tahun depan misalkan sudah naik 25, aku jadi tidak bisa umroh. Itu kalau masalah dia tidak bisa umroh itu kan faktor lain. Tapi yang kita bicarakan adalah nominal 20 juta yang dia hutang wajib dia kembalikan juga 20 juta. Itu tetap 20 juta, enggak boleh ada tambahan enggak boleh. Di sini ada tambahan penjelasan dari saya. Tadi juga mau saya sampaikan, cuma mungkin masalah waktu ya. Jadi orang yang mendapatkan hutang hendaknya dia itu tahu berterima kasih. Rasulullah SAW beliau bersabda, inna khiyarakum ahsanukum qadaan, kata Rasul. Sesungguhnya orang terbaik dari kalian itu yang paling baik bayaran hutangnya. Jadi boleh saya misalkan mendapatkan hutang dari Bapak sebagai bentuk terima kasih saya lebihkan, itu boleh Pak. Tapi itu murni dari saya pribadi. Sebagai bentuk terima kasih saya lebihkan, atau Bapak saya kasih hadiah yang lain. Tapi murni dari saya, itu bagus. Tapi kalau kita minta syarat, nah ini yang tidak boleh. Ini yang bisa menjatuhkan kita kepada riba. Itu jawaban saya Pak. Wallahu a'lam. Yang lain mungkin ikhwati billah. Ibu-ibu mau bertanya juga boleh, monggo. Masalah hutang piutang di dalam akhir-akhir tahun ini kan ada 2 jenis lembaga yang kita ketahui. Kalau bank konvensional jelas itu haram karena ada tambahannya. Sekarang juga bermunculan juga akhir-akhir ini adalah bank syariah, dan banyak penggabungan dari bank-bank itu menjadi sekarang itu BSI, Bank Syariah Indonesia. Iya. Nah, apabila kita berhutang ke BSI itu termasuk riba apa enggak? Terima kasih. Iya. Saya tidak tahu ya apakah bank syariah memberikan hutang, saya tidak tahu itu. Tapi yang saya tahu itu dari akad-akad yang ditawarkan di bank-bank syariah itu seperti murabahah, mudharabah, itu nilai pertambahan yang kita bayarkan kalau dengan akad itu
apakah mudharabah atau murabahah, itu halal. Halal. Itu kalau mudharabah itu kan bagi hasil. Bagi hasil. Jadi kalau secara sederhana itu kan misalkan ada seorang mau buka usaha bakso gitu. Kita ambil contoh aja ya, maaf ya. Butuh modal 10 juta. Kalau seandainya dia datang ke saya berikan contoh saya ya. Aku butuh modal itu nggo dodol bakso misalkan 10 juta. Itu, tak utangi. Saya pakai bahasa apa? Hutang, tak hutangi. Atau mungkin dia nembung sama saya mau hutang 10 juta. Nanti dari profit saya jualan bakso ini setiap bulan tak kasih 50%. Itu. Ini 50% yang saya terima dari orang yang jual bakso ini riba. Kenapa? Akadnya utang, pinjam meminjam. Tapi kalau misalkan ketika dia datang ke saya ingin hutang untuk modal jual bakso, wis rasah utang tak modali 10 juta itu. Tapi kamu punya kewajiban semua keuntunganmu 50% atau bahkan 70% ke aku setiap bulan. Itu bukan riba. Itu namanya mudharabah. Bagi hasil seperti itu halal. Makanya akad-akad itu bapak-bapak, ibu-ibu, sepele, ucapan lisan atau tertulis, beda redaksi, beda hukum. Kalau murabahah itu contohnya apa? Murabahah itu aku butuh motor, butuh komputer, itu harganya sekian. Kemudian cocok apa enggak kamu itu? Oke, tak beli. Saya beli. Bisa beli, kamu sekarang beli sama aku dengan hargaku. Itu. Misalkan saya belikan laptop harga 5 juta, saya jual ke dia dengan harga 7 juta. Nanti dia nyicil ke saya dengan keuntungan yang dia tahu. Itu halal, Pak. Itu halal. Itu namanya murabahah. Kalau secara syar'i namanya murabahah. Itu. Tapi kalau kamu butuh laptop, tak belikan itu, tak utangi untuk beli. Cicilan sama aku, bayar sama aku 7 juta setahun. Riba. Makanya dipastikan dulu akad-akadnya yang ada di bank syariah itu sudah syar'i atau belum. Saya tidak tahu ya apakah bank syariah itu menawarkan jasa utang, itu saya belum tahu. Kalau permodalan saya tahu itu, mereka memberikan modal dengan metode konsep-konsep syar'i yang mereka miliki. Itu mungkin jawaban saya, Pak. Mohon dipastikan lagi. Iya, kalau mereka ini akadnya apa ini? Akad syar'inya itu mereka kan pasti punya akadnya. Ini yang perlu kita pastikan dengan pihak atau lembaga keuangan syariah tersebut. Itu. Nah, di sini yang ingin saya garis bawahi, yang syar'i dengan yang tidak syar'i itu tipis. Makanya kan ketika itu orang Yahudi kan ngomong sama Rasulullah apa? Podo wae riba sama jual beli itu kodok. Allah Ta'ala marah nurunkan ayat wa ahallallahul bai'a wa harrama riba. Allah Ta'ala halalkan jual beli, tapi Allah Ta'ala mengharamkan riba karena memang beda lafal, beda hukum, beda ucapan, beda tulisan, beda hukum. Ya mohon maaf ya, contoh yang lain, apa bedanya prostitusi dengan nikah? Podo-podo bayar. Kan seperti itu. Kalau kita mau
analogi-analogi, tapi kan tidak seperti itu. Kalau nikah itu dengan akadnya, dengan syaratnya jadi halal, prostitusi meskipun juga dengan akad kesepakatan tarif itu jelas haram, kan seperti itu. Nikah dengan nikah mut'ah beda, kan seperti itu. Ini mungkin jawaban dari saya. Masih adakah pertanyaan? Oke, satu lagi ya. Apabila arisan kesepakatan mendapat 500.000, tetapi ada potongan 5.000 untuk administrasi, apakah riba Ustadz? Potongan ya. Potongan, kalau potongan 5.000 untuk administrasi, ini kan berarti kan dikurangi, asalkan ini ridho, ini bukan riba. Misalkan ini kita sepakati yuk, ini potong 5.000 untuk yang nyatet, yang nagih, kasihkan dia misalkan atas nama administrasi, boleh. Potongan seperti ini boleh, tidak ada masalah, selama disepakati semua. Ini yang tidak boleh sing entuk ngunduh lah, ini yang tidak boleh, karena jelas yang namanya arisan itu hutang. Cuma kalau kemudian arisan ini dikatakan sampai haram, ini insya Allah tidak sampai haram. Arisan itu boleh, hukum masalahnya boleh, tidak ada dalil khusus yang menyatakan keharaman. Arisan ini babnya utang iya. Makanya kalau ada syarat tambahan sing entuk kudu ngunduh, lah ini tidak boleh. Ini namanya hutang bersyarat, kan seperti itu. Tapi kalau potongan seperti yang ditanyakan ini bukan riba jelas. Ini bukan riba, tinggal keridhoan saja. Karena pada prinsipnya arisan itu kan untuk menolong ya. Ada yang nolong, ada yang butuh. Terus aku hidup nyelengi, daripada aku nyelengi di rumah kedudu terus tak celengi di arisan, tidak ada masalah insya Allah. Hukum arisan boleh, yang tidak boleh tambahannya tadi, tambahannya. Makanya tidak usah pakai ngunduh-ngunduhan. Kalau cuma mau kumpul dong tidak ada masalah, tapi tidak usah pakai kudu nyepai ini itu. Itu jawaban saya, wallahu a'lamu bissawab. Mungkin juga saya akhiri sekalian, kita tutup terlebih dahulu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.